Om Swastiastu. Salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam acara pada pagi hari ini. Walaupun masih secara online seperti ini. Yang terhormat kepada Ketua Panitia kita, Hendriawan Catur, yang saya hormati kepada Ketua HMP Andragogi Tri Layatul Jannah, yang terhormat kepada Bapak Muhammad Irfan Hilmi selaku Kaprodi Pendidikan Luar Sekolah, yang saya hormati kepada Bapak Vicky Hendri Kurniawan selaku pemateri kita pada acara pagi hari ini, serta yang kami banggakan seluruh panitia dan peserta lomba video dokumenter. Selamat datang dalam kegiatan Juklak Juknis Lomba Video Dokumenter dengan tema Realita Pendidikan Masa Kini serta Pandangan Baru tentang Pendidikan Era Digital dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional. Sebelumnya, perkenalkan saya Nanda Maulida selaku MC untuk membacakan susunan acara yang akan dilaksanakan pada acara hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Universitas Jember, ketiga sambutan dari Ketua Panitia, Ketua HMP Andragogi, serta Kaprodi PLS, pemaparan materi dari pemateri kita, selanjutnya pembacaan buku panduan, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, lalu yang terakhir pembacaan doa dan penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka dengan pembacaan Al-Fatihah secara bersama-sama. Al-Fatihah. Selesai. Selanjutnya yaitu acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan himne Universitas Jember. Kepada seluruh peserta kami himbau untuk duduk dalam posisi tegak. Untuk yang bertugas dipersilahkan.
Baik, acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Video Dokumenter. Kepada Saudara Hendriawan, kami persilahkan. Baik, MC, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu walaupun secara virtual pada acara Juklak Juknis Lomba Video Dokumenter yang bertemakan realita pendidikan masa kini serta pandangan baru tentang pendidikan era digital. Saya selaku Ketua Panitia Penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya yang pertamanya bagi Bapak Kaprodi Dr. Muhammad Irfan Hilmi, SPD MPD. Yang kedua yaitu kepada Mbak Tri Lailatul Jannah selaku Ketua Umum HMP Andragogi. Dan yang ketiga kepada Kak Bila Amelia selaku Ketua Departemen Kominfo. Dan yang keempat, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman panitia dan juga para peserta yang telah bergabung dalam perlombaan ini. Saya ucapkan juga selamat berkompetisi bagi peserta-peserta semua. Dan semoga apa yang kita lakukan saat ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Oke, cukup sekian sambutan saya pagi ini. Saya harap kegiatan ini dapat berjalan lancar sehingga selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Saudara Hendriawan atas sambutannya. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua HMP Andragogi kepada Saudara Trilatul Jannah. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Irfan Hilmi selaku Kaprodi Pendidikan Luar Sekolah dan juga Pembina Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Luar Sekolah atau HMP Andragogi, dan yang terhormat Bapak Vicky Henry Kurniawan sebagai pemateri lomba video dokumenter pada pagi hari ini, serta yang saya hormati Bapak Fajar Ali dan Bapak Muhammad Zamroni sebagai juri pada lomba video dokumenter hari ini, dan segenap peserta lomba video dokumenter yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara lomba video dokumenter ini dengan tema Realita Pendidikan Masa Kini serta Pandangan Baru tentang Pendidikan di Era Digital. Harapannya dengan diadakannya acara ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang realita pendidikan di masa kini, menambah keilmuan dalam bidang videografi sehingga bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, dan sebagai ajang untuk meningkatkan minat, bakat, dan kreativitas pelajar dan mahasiswa di bidang videografi, serta dapat meningkatkan apresiasi di kalangan masyarakat dan memberikan pengalaman di bidang videografi untuk para peserta.
Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan dengan semestinya. Dan itu saja, demikian kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Trila Pujana atas sambutannya. Berikutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Irfan Hilmi, selaku Kaprodi Pendidikan Luar Sekolah. Pada Bapak Irfan, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ibu narasumber ini, yang sekolah ya menyusun dan menerangkan ya, temanya. Ini saya banggakan para peserta dan panitia yang hadir di kegiatan ini. Selamat datang. Al bagi teman-teman yang hadir di sini, mohon maaf sebelumnya, saya sebelumnya berusaha menjadi Korprodi. Jadi ada yang bilang dengan saya, jadi mungkin saya di sini sebagai pembina AMP dan di sahkan sesuatu. Tanpa mengoreksi rasa hormat bagi para peserta, ya, bahwa pimpinan yang ada di sekolah sebenarnya ada PLT-nya Pak Lutfi mungkin dan yang lain. Ya, jadi di sini saya mewakili di program studi sekolah sebagai PLT dan itu hal tema lomba ini berkaitan dengan realita pendidikan, berkaitan dengan digital. Jadi bahwa di pendidikan luar sekolah itu kita meyakini bahwa PLS sebagai modes of learning, terus dalam belajar kita bahwa kita meyakini di PLS itu belajar atau pendidikan itu akan sangat melekat pada diri masyarakat yang ingin belajar, proses kegiatan belajarnya pun akan sangat tergantung. Nah, modelnya ya dan cara belajarnya akan tergantung. Maka realitas proses belajar yang perlu kita lihat. Nah, bahwa belajar itu tentunya harus sesuai kebutuhan setiap usia, setiap masyarakat, setiap individu ya. Maka di sini teman-teman bisa mengangkat peserta-peserta di sini bagaimana realita dari bahwa pendidikan itu tidak serta-merta hanya pada satu ya, satu jika ada proses belajar di era digital semakin luas, bahwa proses belajar tidak ada. Dari digital ini proses belajar luas aspek sebagai konten, substansi dan sebagainya, sehingga bagi teman-teman yang nanti akan mengikuti lomba ini, nanti akan diberikan materi oleh narasumber dan maupun juri akan menilai bahwa melihat konteks sekolah,
ya fenomena-fenomena yang terjadi nanti yang teman-teman mungkin akan dokumenterkan kan dalam sebuah video ini adalah bisa merancang, bisa kan kan di era digital. Selanjutnya mungkin tidak banyak yang akan saya sampaikan. Saya ingin mengucapkan selamat datang Pak. Selamat datang juga kepada sumber dan semangat untuk panitia AMP dan Prodi Pendidikan Sekolah bahwa kegiatan apapun kegiatan yang akan kita lakukan mudah-mudahan bisa mencapai luaran. Dan bagi para peserta, selamat berkarya, selamat berkreasi untuk mengkreasikan, gitu ya. Bukan menyuburkan, mengeluarkan hasil-hasil karyanya kaitan dengan juga. Mudah-mudahan apa yang sudah dirancang oleh panitia hasilnya, luaran yang dihasilkan dari ini bisa sesuai dengan harapan dan juga bisa memberikan pengalaman pun pembelajaran bagi kita semua karena kan proses pendidikan kita semangat. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih AFP dan ya di stand up ya yang dan di peserta dan ini terima kasih. Salam sehat semuanya. Selamat berkarya dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Irfan Hilmi atas sambutan yang telah diberikan. Dilanjutkan dengan acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari pemateri kita kali ini yaitu Bapak Vicky Hendri Kurniawan. Sebelumnya, apakah Bapak Vicky sudah terhubung dalam Zoom? Belum hadir ya Bapak Vicky? Kalau gitu, sembari menunggu pemateri bergabung, saya ingin menyapa dulu para peserta terlebih dahulu ya. Mungkin ada yang mau berkenalan dulu di sini agar bisa saling kenal antara panitia dengan peserta atau peserta lain. Saya mau menyapa Mas Bima nih. Halo Mas Bima. Tes, masuk. Gimana kabarnya Mas Bima? Ya, baik. Ya, seperti biasa gitu. Alhamdulillah. Boleh tahu asalnya dari mana? Eh, aku asalnya dari Mojokerto, Jawa Timur. Wah, jauh ya dari Mojokerto. Oh, iya, iya, iya. Terus Mas Bima nih dengan tim tahu informasi lomba ini dari mana saja? Tahu info lombanya dari Instagram sih. Jadi ada emang sering ikut lomba-lomba video terutama gitu. Terus nyari hashtag lomba video gitu. Terus muncul salah satu lombanya, lomba ini gitu. Terus tertarik ya daftar gitu.
Wah, iya, iya. Terus gimana nih persiapannya dengan tim? Apakah Ya sudah nanti siap? eh, lihat kondisi juknisnya dulu atau pertemuannya dulu nanti baru nanti disesuaikan sama tim gitu. Jadi nanti ya setelah technical meeting baru nanti disiapkan apa saja kayak mungkin krunya, terus talentnya, idenya Hadir, gitu. udah hadir. Oke. Semoga lancar-lancar saja dengan tim. Ya, Kalau gitu, saya ingin menyapa peserta yang lainnya nih. Peserta dengan nama Dita. Halo, Kak Dipa. Apakah sudah terhubung, Kak Dipa? Oh, Pak Vicky sudah bergabung ya. Baik, acara akan saya lanjutkan. Sebelum melanjutkan untuk membacakan materi, terlebih dahulu saya akan membacakan CV dari Bapak Vicky Hendri Kurniawan. Pada yang bertugas, saya persilakan. Dengan nama Vicky Hendri Kurniawan, tempat tinggal Banyuwangi, tanggal lahir 16 Maret 1991, dengan nomor telepon 628 525 835 3585. Email vickyhendry@gmail.com. Riwayat pendidikan yaitu mulai 2007 hingga 2010 di SMK Negeri 1 Banyuwangi dengan jurusan multimedia, 2010 hingga 2014 di Institut Negeri Indonesia, Institut Seni Indonesia Yogyakarta dengan jurusan film dan televisi. Pengalaman pekerjaan yaitu Februari hingga April 2009 sebagai kamera person pada PT Surabaya Televisi Indonesia, Juni hingga Agustus 2011 sebagai produser TV program pada PT Bali Ranada Televisi, Desember 2011 hingga Juli 2012 sebagai marketing tim PT Asli Dagadu Jogja, Februari sampai Juni 2013 sebagai lektur asisten pada Universitas Gadjah Mada, Juli hingga Agustus 2013 sebagai film editor PT Media Nusantara Film, dan 2014 hingga sekarang sebagai film direktor pada CV Banyu Sindih Kreatif. Selanjutnya, dipersilahkan kepada Bapak Vicky untuk pemberian materinya. Apakah Bapak Vicky sudah bersedia? Baik, sebentar saya share screen sebentar.
Oke. Recording in progress. Oke. Oke, teman-teman bisa minta tolong menjadikan saya co-host untuk yang ini ya, akun saya yang ini. Oke. Sudah, Pak. Oh ya, Monggo silakan lanjutkan. masih belum bisa share screen. Host menonaktifkan berbagi layar peserta. Oh, sorry, ini yang aktif ini yang dijadikan co-host ya. Akun saya yang ini. Oke. Oke. Oke, sudah terlihat ya teman-teman. Ya. Sudah, Pak. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Vicky seperti yang disampaikan tadi. Jadi saya memang sehari-hari saat ini profesi saya sebagai pembuat konten. Kemudian memang spesifiknya saya konsen di pembuatan film-film dokumenter gitu. Jadi kalau hari ini saya akan share terkait Juknis dalam lomba film dokumenter realita pendidikan masa kini seperti itu teman-teman. Nah jadi Juknis yang saya share ini sebenarnya nggak hanya berlaku untuk lomba film dokumenter sekarang ini, akan tetapi ini sifatnya umum. Jadi hampir semua kompetisi, lomba film, lomba video, dan lain sebagainya kurang lebih aspek-aspek penilaiannya sama seperti ini. Jadi monggo bisa disimak. Oke. Yang pertama teman-teman, sebelum teman-teman memproduksi sebuah karya audiovisual, pastikan bahwa kita semuanya sepakat gitu kan, bahwa sebuah video kreatif, sebuah film dokumenter itu adalah sebuah
karya sebagai media komunikasi. Artinya teman-teman sebagai pembuat film itu memiliki sebuah pesan, memiliki sebuah gagasan. Teman-teman di sini sebagai komunikator dan ada penonton di luar sana sebagai komunikan, sebagai orang yang siap untuk menerima informasi. Nah, jadi salah satu ukuran film itu berhasil atau tidak, ya berarti pesannya bisa diterima dengan baik atau tidak oleh penonton, seperti itu. Jadi kalau teman-teman bisa membuat film memiliki pesan yang kuat dan itu bisa diterima dengan baik oleh penonton, ya berarti film itu berhasil gitu. Kalau itu kompetisi, ya berarti itu menjadi salah satu nilai lebih dari karya yang teman-teman buat gitu. Kemudian teman-teman semuanya, bahwasanya kalau kita yang di orang film gitu, mungkin teman-teman yang kuliah film udah tahu gitu ya, kalau penilaian dari sebuah film itu ada dua macam, ada dua unsur yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama yakni unsur naratif dan yang kedua unsur sinematik. Jadi mau lomba film dimanapun itu, tingkat regional, lokal, tingkat nasional atau internasional, yang dinilai itu dua unsur itu aja, unsur naratif dan unsur sinematik kayak gitu. Jadi kalau unsur naratif ya berarti kita ngomongin terkait pesan. Pesannya menarik apa enggak? Gagasannya menarik atau tidak, atau biasa-biasa saja, atau sudah umum kayak gitu. Kemudian idenya menarik atau tidak kayak gitu kan, baru atau enggak. Kemudian ceritanya membosankan, biasa saja atau seperti apa gitu. Kemudian dalam membuat unsur naratif yang sangat penting itu adalah sebuah premis kayak gitu teman-teman. Setelah ini kita bahas. Nah, teman-teman di sini kompetisinya adalah membuat film dokumenter gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau yang kuliah film pasti sudah paham gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan karya dokumenter, kemudian karya news, berita, atau karya fiksi. Jadi itu tiga karya yang berbeda gitu. Pertama kita ngomongin soal faktanya dulu gitu. Kalau dokumenter kita harus setia dengan fakta gitu. Sama dengan berita, harus sesuai dengan fakta. Kita tidak boleh mengada-ngada, kita nggak boleh membuat-buat kayak gitu kan. Kita tidak boleh berimajinasi gitu. Nah, berbeda dengan karya fiksi. Kita boleh dengan bebas berimajinasi. Imajinasi sesuai kita. Kita pengen karakter kita melakukan apa gitu boleh gitu. Kalau di fiksi, kalau dokumenter nggak boleh, semuanya harus sesuai dengan fakta gitu. Kemudian yang kedua adalah unsur subjektivitas. Nah, dokumenter itu kita boleh punya unsur subjektivitas di situ. Kita sebagai sutradara boleh memihak. Misal kita bikin sebuah karya dokumenter tentang sebuah konflik misalnya, konflik antara pemerintah dengan masyarakat misalnya, ya kita boleh memihak pemerintah atau boleh memihak masyarakat di film yang kita produksi itu kayak gitu. Nah, akan tetapi berbeda dengan berita gitu kan. Berita itu tidak boleh subjektif gitu kan. Kita tidak boleh memihak, kita harus objektif kayak gitu teman-teman. Nah, kalau film fiksi sama, kita boleh memihak siapa saja gitu. Nah, artinya teman-teman jangan sampai keliru gitu kan. Dokumenter itu berbeda dengan fiksi, dokumenter itu berbeda dengan berita gitu. Kalau dokumenter teman-teman boleh subjektif. Kalau dokumenter teman-teman harus setia pada fakta kayak gitu. Kalau dokumenter teman-teman tidak boleh memasukkan unsur imajinasi teman-teman di situ. Teman-teman nggak boleh menghayal, mengada-ngada di situ kayak gitu. Begitu. Nah, selanjutnya di film dokumenter teman-teman ada sejumlah pendekatan gitu kan. Kalau teorinya ini teori yang diciptakan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman di dunia dokumenter kayak gitu kan. Jadi kurang lebih ada 4 pendekatan atau gaya yang umum dilakukan dalam produksi film dokumenter. Ya sebenarnya ini boleh berkembang mau jadi 10, 20 bebas aja gitu. Tapi ini yang umum gitu ya. Jadi yang pertama adalah dokumenter dengan gaya ekspositori, dengan gaya pemaparan gitu kan. Cirinya adalah
dokumenter itu dari awal sampai akhir dipandu dengan voice over atau dipandu dengan statement-statement dari narasumber. Jadi benar-benar pemaparan, semuanya disampaikan melalui kata-kata yang itu bisa disampaikan langsung di depan kamera, on screen atau off screen melalui voice over. Jadi yang biasanya diputar di televisi kayak gitu-gitu itu kan, itu karya dokumenter yang pendekatannya ekspositori, itu pemaparan. Nah, ini salah satu pendekatan produksi film dokumenter yang paling mudah untuk dilakukan dan paling mudah untuk dipahami oleh penonton kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita buat dokumenter ekspositori, berarti kalau kita tadi ngomongin unsur naratif, semuanya bisa kita siapkan di awal gitu kan. Jadi kita bisa menyiapkan skenario-nya, skripnya. Jadi udah kita tulis nih. Oke, diawali dengan voice over seperti apa. Kemudian kita bisa nulis skripnya di situ. Oke, ketika opening nanti akan ada gambar ini bisa kita lakukan di situ kayak gitu. Itu ekspositori. Jadi ini pendekatan yang paling mudah lah kayak gitu. Kemudian di dokumenter juga ada namanya gaya atau pendekatan direct cinema kayak gitu. Jadi kita tidak ada naskah di situ, kita tidak menyiapkan skrip di situ, kita nggak pakai voice over di situ, jadi kita benar-benar merekam apa adanya yang ada di lapangan gitu. Jadi kalau kita misal punya satu karakter gitu kan, misal kalian membuat film dokumenter tentang Bupati Jember misalnya kayak gitu, ya udah kita merekam aja kegiatan Bupati Jember sehari-hari gitu, tanpa kita tahu akan terjadi apa nanti gitu. Jadi penuh dengan kejutan gitu kan. Jadi mungkin teman-teman akan menganggap mirip dengan kita membuat sebuah dokumentasi gitu ya. Sebuah dokumentasi kita merekam aja semuanya aktivitas Bupati Jember atau aktivitas teman-teman sendiri kayak gitu kan. Hari pertama kuliah di UNED, hari kedua kuliah di UNED dan seterusnya kayak gitu. Sampai hari ke berapa ribu misalnya kayak gitu. Nah, kemudian baru nanti di tahapan editing teman-teman menyusun gitu kan. Material yang sudah teman-teman siapkan itu bagaimana disusun agar bisa menjadi sebuah cerita yang punya satu kesatuan cerita yang utuh dan memiliki alur yang menarik kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada namanya gaya cinema verite. Gaya cinema verite itu cirinya itu adalah ada interaksi dari sutradara dengan subjek yang ada di film dokumenter gitu. Jadi kalau teman-teman nonton film Keramat 2 gitu ya, film Keramat 2, film horor itu, nah itu kan film fiksi ya, film fiksi kan. Tapi seolah-olah itu kan film dokumenter gitu kan, seolah-olah gitu kan. Fiksi yang ceritanya itu sedang produksi film dokumenter. Nah, gaya yang seperti itu yang disebut dengan cinema verite. Jadi kameramen atau sutradara itu ada interaksi langsung dengan subjeknya. Nah, tapi itu film fiksi ya teman-teman ya, film fiksi kalau yang Keramat 2 gitu. Kemudian yang ketiga adalah gaya atau pendekatan performatif. Nah, kalau gaya atau pendekatan performatif ini dia menekankan pada performa si film dokumenter itu. Jadi bagaimana gambar itu terlihat menarik, gambar itu bagus, gambar itu cantik, kemudian cerita itu menarik, punya babak, punya plot cerita yang menarik gitu. Jadi intinya menekankan pada performa. Jadi kalau saat ini, hari ini gitu kan, sudah banyak karya-karya dokumenter yang mengedepankan visual atau mengedepankan cerita yang menarik. Kalau dulu film dokumenter itu cenderung membosankan gitu kan, karena kita merasa dituturi kayak gitu kan, merasa digurui kayak gitu. Tapi sekarang ada pendekatan yang apa ya? Pendekatan yang oke, film dokumenter itu nggak berbeda dengan film-film komersil yang lain kayak gitu. Gitu. Semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya teman-teman, unsur naratif itu kadang kalau kita mau buat sebuah cerita, kita mau buat sebuah film gitu kan, kita sering bingung bagaimana ya agar film kita itu bercerita dengan baik atau film kita itu bisa ngalir dengan baik dan
menarik untuk diikuti oleh penonton kayak gitu. Nah, yang pertama tentu kalau apalagi kita ngomongin film dokumenter gitu ya. Yang pertama tentu kita harus memiliki tokoh atau subjek dalam film kita itu tokoh yang kuat gitu. Tokoh yang kuat, tokoh yang menarik. Nah, 3 dimensi tokoh itu yang pertama adalah fisiologis. Secara fisik. Secara fisik seperti apa nih tokoh yang kita munculkan nanti? Tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, ini orang rambutnya keriting atau rambutnya lurus kayak gitu kan. Nah, fisiologis ini ya tergantung dengan ide yang teman-teman udah siapin gitu kan. Sesuai dengan ide yang teman-teman mau kayak gitu. Kemudian secara psikologis karakter yang teman-teman munculkan ini seperti apa sih psikologisnya gitu kan? Orang yang sabar, orang yang penyayang atau seperti apa? Kemudian yang terakhir adalah secara sosiologis. Secara status sosial, dia seperti apa? Pendidikannya seperti apa? Dia orang dari etnis apa? Kayak gitu. Nah, jadi 3 dimensi tokoh ini bisa menjadi salah satu hal yang menarik dari film yang kita tonton. Gitu. Jadi kalau mungkin salah satu dari teman-teman di sini ada yang suka nonton K-pop atau drama Korea misalnya kayak gitu kan. Pasti salah satu dari kalian suka nonton drama Korea, salah satunya karena karakternya menarik, putih, ganteng, kayak gitu-gitu kan. Nah, sama kita menilai sebuah film juga kita salah satu unsurnya adalah karakternya, tokohnya. Tokohnya menarik atau tidak gitu kan. Secara fisik, secara psikologis, secara sosiologis gitu. Menarik atau tidak. Nah, itu 3 dimensi tokoh itu berkaitan dengan cerita yang kita buat gitu, teman-teman. Tokoh itu pasti berkaitan dengan cerita nantinya gitu. Nah, sebelum teman-teman melangkah lebih jauh dalam memproduksi sebuah film dokumenter gitu kan, sebelum teman-teman bikin skenario berpuluh-puluh halaman gitu, jadi lebih baik teman-teman membuat dulu satu premis gitu. Premis itu adalah satu kalimat. Gitu. Jadi kita nggak perlu nulis panjang-panjang dulu, tapi kita tulis dulu satu kalimat. Gitu. Satu kalimat yang berisi tentang karakter. Oke, karakternya siapa nih? Adi misalnya. Adi. Kemudian tujuannya apa? Tujuannya, oke, karakternya Adi, tujuannya misalnya ingin kuliah di UNED misalnya. Kemudian hambatannya apa? Hambatannya dia dari keluarga yang kurang mampu misalnya. Jadi ada Adi yang ingin kuliah di UNED, tapi dia berasal dari keluarga yang kurang mampu misalnya. Kemudian resolusinya apa? Penyelesaiannya apa? Solusinya apa? Solusinya apakah dia nantinya akan selain kuliah dia bakalan kerja sampingan sambil kuliah atau seperti apa? Atau dia berusaha keras untuk dapat beasiswa atau seperti apa? Nah, ketika karakter, tujuan, hambatan, dan resolusi itu menarik, pasti penonton akan menunggu, akan mau menunggu. Oke, aku mau nunggu apakah Adi ini berhasil kuliah di UNED sampai wisuda atau seperti apa? Apakah karakter ini berhasil atau tidak untuk mencapai sebuah tujuan yang dia inginkan gitu. Nah, disadari atau tidak, pasti teman-teman ketika nonton film memiliki harapan gitu kan. Mau nonton series lah, atau nonton film lah, atau nonton FTV sekalipun gitu kan. Pasti kita bakalan nunggu, oke, karakter ini berhasil atau enggak ya sampai ke tujuan itu gitu. Nah, film yang baik kira-kira secara cerita, secara bertutur, ya pasti harus menggambarkan itu. Ada karakter, ada tujuan, ada hambatan, ada resolusi gitu kan. Jadi karena itu yang ditunggu oleh penonton gitu. Ketika tidak memiliki tujuan yang kuat, tidak memiliki motivasi yang kuat, lantas apa yang harus kita tunggu sebagai penonton? Kenapa saya harus nonton film kalian gitu kan dari awal sampai akhir gitu. Kayak gitu. Nah, kemudian ketika premis ini teman-teman semuanya harus kalian uji gitu. Jadi jangan kalian merasa puas dengan apa yang sudah kalian bikin gitu. Jadi sebelum kalian syuting, ya mending premisnya ini kalian sampaikan ke teman-teman kalian. Aku punya premis seperti ini. Menurutmu gimana? Menarik apa enggak gitu.
Akhirnya ketika respon teman kalian, iya premisnya biasa aja nih kayak gitu kan, ceritanya udah umum, sering dibikin video, sering dibikin film gitu, ya jangan putus asa gitu kan, tulis lagi aja, nyari premis yang lain aja, cari karakter yang lain. Oh kalian ngelihat ada tukang bakso di depan kampus kalian, kayaknya dia menarik nih gitu kan. Profilnya menarik nih, dibikin film dokumenter, dia orangnya unik, secara 3 dimensi tokoh dia unik dan lain sebagainya gitu, ya diulik aja gitu, coba kalian tulis premisnya, kemudian coba disampaikan lagi ke teman kalian gitu kan, menarik atau tidak gitu. Tapi ketika respon sebagian banyak orang yang kalian sampaikan tentang premis itu menganggap bahwa premis kalian menarik, baru kemudian kalian bisa mengembangkan ini ke dalam bentuk yang lebih besar lagi. Dari premis kalian nulis sinopsis gitu kan. Karena ini dokumenter teman-teman ya. Dokumenter seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita tidak boleh berimajinasi gitu kan. Tapi kalau kita nulis sinopsis, paling tidak kita bisa menggambarkan kira-kira oke, si Adi pengen kuliah di UNEX, kemudian dia berhasil atau tidak gitu kan. Di sinopsis pasti kita udah bisa menggambarkan gitu kan, membayangkan oke, orang yang mau kuliah kan ada tahapan-tahapannya, dia bakalan daftar jalur ini dan lain sebagainya kayak gitu kan. Kemudian kalian mau menyampaikan Adi ini adalah berasal dari keluarga yang kurang mampu, berarti kalian bisa punya gambaran gitu, kalian butuh gambar apa gitu kan. Ini bukan berimajinasi ya. Misal kalian butuh gambar profil keseharian keluarga Adi gitu yang bekerja di hutan misalnya kayak gitu. Ya udah kan, ini bukan imajinasi, ini berdasarkan hasil riset kalian gitu. Ya nggak apa-apa, itu ditulis di sinopsis kalian gitu kan. Ditulis, kemudian nanti ketika itu sudah siap gitu kan, sudah siap baru kalian bisa memulai sebuah produksi kayak gitu. Jadi akan menjadi sia-sia ketika kalian tidak menyiapkan semua itu dengan baik di awal. Kalian tiba-tiba aja buru-buru syuting gitu kan. Udah sewa kamera, udah bayar narasumber, tapi ternyata hasilnya kurang maksimal gitu. Itu sayang sekali karena banyak orang yang bilang gitu kan bahwa unsur naratif atau tahapan praproduksi dalam sebuah produksi film itu memiliki kekuatan 70% keberhasilan dari sebuah film itu sendiri kayak gitu. Jadi 70% keberhasilan itu dipengaruhi oleh persiapan yang matang gitu teman-teman. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah unsur sinematik. Ketika semua cerita sudah siap gitu kan, subjeknya yang kita siapkan udah menarik kayak gitu kan, premis yang kita buat udah menarik, kemudian kita udah punya sinopsis, gambaran besar film ini diawali dengan apa dan diakhiri dengan apa, baru kemudian kita masuk ke unsur selanjutnya, unsur sinematik. Bagaimana ide, gagasan yang sudah kita siapkan dalam bentuk tulisan itu bisa divisualisasikan dengan baik. Gitu. Jadi unsur sinematik itu ada banyak sekali itemnya. Saya akan menyampaikan ini lebih cepat, teman-teman, karena waktunya terbatas. Oke. Jadi yang pertama yang pasti kalian sebagai pembuat film, pembuat konten, kalian harus paham dulu pertama sinematografi sendiri gitu kan. Kita harus paham kamera kita gitu kan. Jadi kalau di kamera ada 3 elemen utama yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah lensa yang memiliki aperture dan focal length gitu kan. Yang kedua ada body kamera yang memiliki shutter speed. Yang ketiga adalah media penyimpanan kamera kita gitu kan, atau sensor gitu kan, yang memiliki ISO. Dan semua ini punya karakteristik sendiri-sendiri gitu teman-teman ketika kita melakukan setting yang berbeda gitu. Jadi saya rasa teman-teman bisa belajar sendirilah ini. Jadi ini lagi-lagi ini akan berkaitan dengan cerita yang kita buat gitu. Jadi kapan kita mau menggunakan ruang tajam sempit gitu kan, atau kapan kita menggunakan ruang tajam lebar di lensa kita. Kapan kita ngambil gambar dengan objek yang background-nya blur atau background-nya terlihat. Itu harus sesuai dengan cerita kita. Ketika kita ngomong Adi adalah anak yang tinggal di tepi hutan, ya berarti jangan pakai lensa dengan bukaan gede yang gambar belakangnya blur gitu kan. Ketika Adi berangkat keluar rumah, cuman kelihatan Adi, kemudian belakangnya kabur. Kita nggak bisa lihat itu apakah hutan ataukah semak-semak kayak gitu. Kayak gitu kira-kira ya. Ini pengaruh dari kemampuan teknis kita terhadap cerita. Gitu. Berarti ketika kita ngomong Adi adalah anak yang ingin kuliah di UNED dan dia anak dari penjaga hutan misalnya,
Ya berarti ketika Adi keluar dari rumahnya harus terlihat dengan jelas. Adinya terlihat fokus, kemudian rumahnya terlihat fokus, kemudian di belakangnya ada hutannya harus terlihat juga gitu kan. Berarti harus dengan ruang tajam yang luas gitu kan. Dengan f yang gede angkanya gitu. Dengan lensa yang focal length-nya pendek kayak gitu teman-teman. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, ini sebenarnya umum banget. Jadi agar gambar itu terlihat menarik, ya kita harus menggunakan komposisi yang dinamis. Gitu. Kalau kita ngomongin komposisi dalam pengambilan gambar, ada dua macam kan teman-teman. Ada komposisi dinamis dan komposisi statis. Kalau dinamis yang umum kita ketahui ada komposisi rule of third. Jadi membagi bingkai itu menjadi 3 bagian. Kalau komposisi statis, kita meletakkan objek itu berada di tengah-tengah frame kita gitu. Jadi kalau kita pakai komposisi statis, ya pasti secara psikologis orang akan melihat itu terlalu formal atau membosankan gitu. Jadi ya contoh-contoh komposisi dinamis ya seperti inilah teman-teman. Jadi kita bisa meletakkan objek utama, kemudian objek pendukung di 2/3 bagian lainnya. Nah, kemudian shot size, ya ini seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ya kita harus tahu kapan kita mau ngomong Adi yang sedih karena dia tidak punya biaya untuk kuliah misalnya kayak gitu. Iya, berarti kalau kita ngomongin Adi sedih, kita nggak bisa ngambil gambar dengan long shot atau extreme long shot, nggak kelihatan dong ekspresi dia sedih gitu. Tapi kalau kita ngomongin Adi merasa sedih ketika orang tuanya tidak mengizinkan dia untuk kuliah gitu kan. Kemudian setnya ketika dia bantu orang tuanya di tengah hutan gitu. Ya berarti shotnya harus lebih dari satu. Long shot dulu nih, kelihatan Adi sama orang tuanya jalan bareng di tengah hutan. Kemudian medium shot nih, Adi dialog dengan orang tuanya. Kemudian close up, sedih. Kayak itu tulisannya sepi kayaknya. Oke. Oke, iya ini umum banget teman-teman. Karena kita buat film dokumenter itu seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak boleh berimajinasi. Ya mungkin kita harus mengikuti apa keseharian yang subjek kita lakukan gitu kan. Kita harus hati-hati yang selanjutnya terhadap angle gitu. Kadang kita misal subjek kita sedang duduk kayak gitu kan. Tokoh karakter utama kita sedang duduk, kemudian kita sedang berdiri kayak gitu kan. Kemudian kita dengan enak aja ngambil gambar sambil berdiri, objek kita ada di lebih rendah dari kita gitu. Jatuhnya kalau kita ngomongin angle, jatuhnya kan high angle ya. Posisi kamera kita lebih tinggi dari subjek kita. Jadi subjek kita itu akan terlihat lebih kecil, lebih rendah dari kita itu. Nah, pasti secara psikologi penonton akan merasa subjek kita merasa tertekan, merasa sedih atau seperti apa. Nah, apakah itu sesuai dengan konsep yang teman-teman inginkan? Apakah itu sesuai dengan pesan yang teman-teman inginkan kayak gitu? Nah, jadi harus hati-hati gitu. Jadi, jika teman-teman tidak ada motivasi apapun, teman-teman bisa menggunakan angle yang sejajar dengan mata atau biasa disebut dengan eye level. Jadi posisi kamera kita ini kamera ini ini sejajar gitu kan. Sejajar dengan mata subjek, jangan lebih tinggi atau lebih rendah. Kalau posisi kamera lebih tinggi pasti objek kita itu merasa kesannya akan tertekan, kesannya itu kecil kayak gitu. Atau sebaliknya ketika posisi kamera kita lebih rendah, objek kita itu terkesan angkuh, terkesan sombong seperti itu teman-teman. Jadi pastikan ketika tidak ada motivasi apapun, teman-teman memposisikan kamera itu sejajar dengan posisi mata subjek kita gitu. Seperti itu ya. Nah, itu ngomongin angle. Nah, kemudian teman-teman selanjutnya kita ngomongin cahaya gitu teman-teman ya. Ngomongin cahaya. Nah, ketika kita ngomongin film dokumenter harus tiap ada fakta. Nah, teman-teman artinya kecuali gaya direct cinema tadi ya, kita merekam dengan sebuah kejujuran yang benar-benar jujur gitu kan. Kalau teman-teman mau menggunakan gaya ekspositori atau performatif, ya teman-teman masih bisa bermain-main dengan cahaya. Artinya teman-teman ketika syuting boleh loh membawa reflektor, boleh loh membawa lampu kayak gitu kan. Jadi teman-teman sumber cahaya itu ada dua, cahaya alami dan cahaya buatan. Kalau cahaya alami ya cahaya matahari, cahaya bulan gitu kan. Kalau cahaya buatan ya macam-macam, bisa dari lampu dan lain sebagainya kayak gitu.
Nah, artinya teman-teman ketika teman-teman tahu nih subjek yang teman-teman buat videonya, filmnya ini adalah seorang petani yang setiap hari berangkat ke sawah atau ke hutan tadi itu setiap jam 7 pagi gitu kan. Ya kita semua tahu, oke jam 7 pagi matahari berada di sebelah timur kayak gitu kan. Sebelah timur. Kemudian kalau sore mataharinya sebelah barat kayak gitu. Nah, teman-teman harus tahu nih, oke petaninya ini subjek utamanya berjalannya dari mana? Dari barat ke timur, timur ke barat, utara ke selatan, selatan ke utara atau seperti apa gitu kan. Jadi teman-teman harus tahu, oke arah cahayanya biar baik gitu kan. Berarti nggak boleh membelakangi dong kayak gitu. Kalaupun membelakangi berarti teman-teman harus menyiapkan reflektor misalnya dari depan agar mukanya kelihatan misalnya. Nah, itu teman-teman harus 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 bisa memahami itu teman-teman. Waktu dan tempat kira-kira dalam perjalanan menuju ke sawah atau ke hutan itu di tempat mana ini yang pencahayaannya bagus dan latar belakangnya bagus. Itu harus teman-teman perhatikan gitu. Karena berbeda arah cahaya, berbeda kesan gambar yang dihasilkan gitu teman-teman. Jadi ini contoh sumber cahaya dari arah yang berbeda gitu. Jadi kalau teman-teman menggunakan pendekatan ekspositori yang teman-teman bisa melakukan wawancara misalnya kayak gitu. Jadi interview bisa menggunakan lampu. Jadi umumnya kalau kita ngomongin pencahayaan ada namanya 3-point lighting teman-teman. Jadi menggunakan 3 arah cahaya yang berbeda gitu. Jadi arah cahayanya dari samping, misal samping kanan dari cahaya utama dengan intensitas misal lampu 100 gitu misalnya. Misalnya teman-teman pakai ring light, oke intensitasnya 100. Kenapa harus dari samping gitu? Ya agar karakter itu terlihat dimensinya. Jadi hidungnya kelihatan mancung misalnya kayak gitu. Nah, jadi seperti ini kan cahayanya dari samping ya teman-teman. Samping kiri objek ini cahayanya warna merah, samping kanannya warna biru. Kelihatan nih dimensinya nih, ya. Kelihatan hidungnya mancung kayak gitu. Tapi ketika arah cahayanya dari depan persis, ya kelihatannya flat aja gitu. Seperti ini atau seperti ini kelihatannya flat kayak gitu. Nah, biasanya umumnya yang dipakai di film itu 3-point lighting, 3 arah cahaya dari misalnya cahaya utamanya sebelah kiri objek ini, cahaya pendukungnya dari sebelah kanannya, kemudian yang ketiga adalah cahaya dari belakang. Cahaya dari belakang itu tujuannya untuk memisahkan objek itu dengan background kayak gitu. Tapi minimal ada 2 lah teman-teman. Kalau teman-teman mau interview misalnya, minimal ada 2 arah cahaya gitu. Gitu kira-kira teman-teman. Lanjut. Nah, kalau kita ngomongin teknik sinematografi, ada tonalitas, ada mood, warna gitu. Jadi teman-teman semuanya tidak ada warna yang bagus, warna yang jelek, warna yang tren, lagi musim, lagi happening gitu, nggak ada. Tapi ini lagi-lagi harus sesuai dengan konsep yang teman-teman inginkan. Kalau teman-teman menginginkan itu cerita ini semangat, energik, berarti ya gunakan warna-warna yang cerah, warna-warna yang terang, warna-warna yang dingin gitu kan. Warna yang ke arahnya ke biru-biruan atau ke putih-putihan gitu. Tapi kalau teman-teman pengen bangun cerita ini dengan mood yang lambat, sedih, jadi teman-teman bisa menggunakan warna-warna yang hangat, kekuning-kuningan, kemerah-merahan, kontrasnya tinggi, warnanya cenderung gelap dan lain sebagainya. Jadi lagi tren nih videonya siapa kayak gitu kan, lagi tren nih coloringnya siapa, lagi tren nih looknya siapa gitu, nggak ada gitu, nggak ada lagi tren, nggak ada istilah warna yang bagus, tapi ini harus sesuai dengan konsep yang teman-teman inginkan. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, setelah cerita kita bagus, gambar kita bagus, suaranya harus bagus. Jadi kalian punya premis yang menarik, tapi suaranya tidak direkam dengan baik, ya tentu penonton nggak bisa menerima cerita yang kalian buat. Gitu. Jadi jenis suara itu ada 3, ada speech, musik, dan efek suara. Gitu. Jadi speech ya suara yang dihasilkan dari mulut manusia, musik ya ilustrasi gitu kan. Jadi musik ini macam-macam ya fungsinya, bisa untuk mendramatisir sebuah cerita atau untuk menunjukkan ruang dan waktu gitu kan, menunjukkan lokasi cerita itu ada di mana, itu bisa dengan musik gitu kan. Membangun mood itu bisa dengan musik kayak gitu. Kemudian efek suara, jadi kita
bisa lebih mendramatisir gitu kan. Jadi misal kalian ngerekam di hutan misalnya, di hutan adegan Adi dengan bapaknya sedang bekerja kayak gitu kan. Sebenarnya di sana ada suara burung misalnya, tapi itu tidak terekam dengan baik dari mikrofon teman-teman karena teman-teman pakai clip on misalnya, sehingga suara burungnya tidak terekam dengan baik. Nah, di dokumenter sebenarnya kan kita bilang harus jujur setiap ada fakta gitu kan. Nggak apa-apa nanti kita tambahkan efek, tambahkan suara burung atau suara burungnya kita rekam sendiri boleh ketika berada di lapangan. Tinggal di editing nanti kita masukkan. Nah, 3 elemen suara ini dalam proses editing teman-teman harus tahu mana nih, kapan nih suara speech-nya dominan, kapan nih musiknya dominan kayak gitu. Kapan nih suara atmosfernya yang lebih dominan kayak gitu. Harus tahu kapannya gitu. Kemudian selanjutnya kalau kita ngomongin suara ya berarti teman-teman harus punya mikrofon teman-teman dalam sebelum teman-teman membuat film dokumenter. Mikrofon di pasaran ada 2 macam, ada mikrofon dinamik, ada mikrofon kondenser. Kalau mikrofon dinamik dia tidak begitu peka terhadap suara. Jadi ketika misal ini mikrofon dinamik gitu kan, saya ngomong seperti ini, ya udah yang kedengaran suara saya gitu kan. Di samping ada suara orang lain mungkin akan masuk, tapi masuknya intensitasnya kecil. Sebaliknya kalau mikrofon kondenser yang dia membutuhkan daya tambahan, yang biasanya ditaruh di atas kamera teman-teman gitu kan, atau yang biasa dipakai untuk podcast gitu. Nah itu karakteristiknya dia peka terhadap suara. Jadi teman-teman harus berhati-hati gitu kan. Ini lebih peka terhadap suara. Nah, dan setiap mikrofon itu punya polar pattern. Jadi teman-teman sebelum beli mikrofon, pastikan tahu nih polar patternnya seperti apa. Kalau polar patternnya seperti ini, 360 derajat, omnidirectional, 360 derajat yang ada di sekeliling kita, suaranya bakalan masuk. Gitu. Atau teman-teman pakai mikrofon ini yang biasanya dipakai di podcast atau di radio-radio, bidirectional gitu kan. Dua sisi gitu, dari depan dan sama belakang ada orang yang ngomong ya semuanya bakalan kedengeran gitu. Tapi kalau teman-teman beli clip on gitu kan, beli clip on atau clip on yang biasa di musola atau di masjid-masjid itu arah tangkapnya seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa meletakkan itu di subjek teman-teman, disebitin di bajunya atau seperti apa. Ini cenderung aman gitu kan, karena suara yang ada di sekitar tidak masuk gitu. Tapi kalau mikrofon yang ada di atas kamera itu biasanya arah tangkapnya seperti ini. Dia lebih peka dengan suara yang ada di depan, tapi suara yang ada di samping, di belakang dia bakalan masuk juga, tapi kecil gitu. Kemudian yang selanjutnya ada miss and scene. Nah, jadi segala sesuatu yang ada di depan kamera. Jadi kalau kita pengen film kita bagus, ya berarti segala sesuatu yang ada di depan kamera harus kita siapkan dengan bagus. Gitu. Ya mungkin ini kasusnya akan berbeda dengan film fiksi ya teman-teman. Kalau film fiksi kita bisa set dengan seenak kita, rumah orangnya bisa kita warnai sesuka hati kita gitu kan. Tapi kalau di film dokumenter ya kita tidak bisa ganti warna cat rumah orang kayak gitu kan. Kita nggak bisa mindahin rumah orang yang awalnya di blok A kita pindahin ke blok D ke rumah temennya atau saudaranya biar kelihatan bagus. Nggak boleh kalau dokumenter kayak gitu. Tapi paling tidak kita bisa merapikan lah tampilannya, merapikan bajunya sedikit gitu kan, merapikan pencahayaannya sedikit kayak gitu kan. Karena ini ngomongin film dokumenter gitu kan. Kemudian kalau di film fiksi ada namanya acting gitu kan. Jadi bagaimana si karakter ini berakting dengan baik di depan kamera. Tapi kalau ngomongin dokumenter, karena kita nggak boleh mengarahkan, mendirect orang sesuai imajinasi kita, paling tidak bagaimana si subjek kita itu merasa nyaman di depan kamera. Sehingga ketika misal dia seorang orang yang bekerja di tengah hutan, ya udah dia nggak merasa takut dengan kamera, dia bisa melakukan sesuatu dengan natural, dengan ya semestinya dia bekerja biasanya gitu. Gitu teman-teman. Oke, yang selanjutnya tahapan editing. Jadi teman-teman, tahapan editing ini adalah proses kita memilih footage yang sudah kita kumpulkan, kemudian kita potong, kemudian kita rangkai menjadi satu kesatuan gitu. Nah, di editing kita bisa melakukan banyak sekali hal. Jadi editor sering disebut sebagai sutradara kedua. Jadi di editing kita bisa melakukan bagaimana gambar yang itu sebenarnya tidak nyambung menjadi nyambung kayak gitu. Jadi dengan pemilihan shot size yang
beragam itu bisa menjadikan gambar yang sesuatu sebenarnya itu jumping itu kelihatan nyambung kayak gitu. Kemudian di editing kita bisa mengatur sebuah ritme dari karya kita. Ketika kita melakukan potongan gambar yang pendek-pendek, ya pasti ritmenya akan terasa cepat. Ketika kita melakukan pemotongan gambar dengan durasi yang panjang-panjang, pasti ritmenya akan terasa lambat gitu. Kemudian di editing kita bisa dengan mudah mengubah ruang gitu. Jadi Adi yang awalnya scene-nya berada di rumah, bisa tiba-tiba kita pindah ganti scene ke tengah hutan gitu. Tanpa kelihatan jumping. Gimana caranya? Ya kita bisa meletakkan cut in atau cut away di antara dua scene itu. Jadi cut in itu gambar yang melekat pada si objek, subjek atau subjek kita, atau cut away gambar di luar itu. Jadi misal kita ngomongin Adi awalnya scene-nya rumah, dalam rumah, kemudian tiba-tiba pindah ke scene di tengah hutan gitu. Kalau cut away ya wes berarti bisa kita sisipkan gambar burung yang terbang misalnya, atau kita sisipkan gambar-gambar pohon, atau kita sisipkan gambar hamparan luas hutannya, atau kita bisa sisipkan gambar tetesan getah karet misalnya kayak gitu-gitu. Kemudian sama di editing kita bisa mengubah waktu gitu. Tanpa harus kita nulis 20 tahun kemudian dan lain sebagainya. Bisa kita akali gitu kan dengan kita kasih gambar-gambar yang menyimbolkan itu ada perubahan waktu, gambar matahari terbit atau matahari terbenam misalnya, atau gambar jam dinding misalnya dan lain sebagainya, atau gambar kalender dibuka misalnya, itu bisa aja. Kira-kira seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Silahkan kalau ada yang nanti akan ingin didiskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Vicky Hendri Kurniawan yang telah memberikan materi yang sangat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Semoga dapat dipahami juga bagi seluruh peserta lomba sebagai gambaran selanjutnya dalam mengerjakan video dokumenter. Baik, acara yang selanjutnya yaitu pembacaan buku panduan video dokumenter serta dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Saya serahkan kepada moderator kita, kepada Saudara Anindya Putri, kami persilahkan. Baik, terima kasih MC atas kesempatannya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan membacakan buku panduan lomba video dokumenter tahun 2023 yang bertema baru pendidikan pada era digital. Yang pertama adalah terkait ketentuan umum. A. Kompetisi lomba video dokumenter dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional adalah rangkaian kegiatan yang disebut. B. Tema video dokumenter adalah realita pendidikan masa kini serta pandangan baru tentang pendidikan era digital. C. Peserta lomba adalah pelajar SMA, SMK, MA, atau sederajat, mahasiswa pendidikan luar sekolah, mahasiswa Universitas Jember, dan mahasiswa luar Universitas Jember. Yang kedua adalah terkait ketentuan khusus. A. Penampilan video minimal 7 menit, maksimal 15 menit. B. Video dikirim dengan resolusi 1080p 30 fps. C. Video tidak boleh menggunakan materi pendukung seperti footage dan musik dari pihak ketiga tanpa izin tertulis dari pemilik materi aslinya. D. Penggunaan footage atau musik harus menampilkan credit title di akhir video.
Video tidak mengandung unsur sara, kekerasan, pornografi, dan tidak bersifat provokatif. F. Peserta wajib menyertakan logo Universitas Jember dan logo HMP Andragogi yang dapat diunduh melalui link yang sudah disediakan. G. Merupakan karya asli yang belum pernah dipublikasikan atau diikutsertakan perlombaan lain. H. Peserta harus berkelompok dengan minimal anggota 3 orang dan maksimal 5 orang. I. Hasil karya dikirim ke Google Form yang sudah disediakan oleh panitia. Poin yang ketiga adalah terkait pendaftaran, namun tidak akan saya bacakan dikarenakan kegiatan tersebut sudah selesai. Lanjut pada poin yang keempat adalah petunjuk teknis. Ada suaraku nggak? Dengar nggak? Ada tak? A. Ada Kak, ada. Peserta lomba merupakan pelajar SMA, SMK, MA atau sederajat, mahasiswa pendidikan luar sekolah, mahasiswa Universitas Jember, dan mahasiswa luar Universitas Jember. Keempat. Peserta tingkat nasional yang telah mendaftar sebagai peserta kompetisi lomba video dokumenter 3 orang dan maksimal 5 orang. Peserta wajib mengumpulkan hasil karyanya dalam rentang waktu 25 Juni hingga 31 Juni 2023 melalui Google Form yang telah disediakan. B. Peserta yang belum mengirimkan karya sebelum tanggal yang sudah ditentukan maka akan didiskualifikasi. C. Peserta yang tidak mengirimkan persyaratan maka tidak akan terdaftar sebagai peserta lomba. D. Setiap peserta akan mendapatkan sertifikasi. E. Bagi pemenang juara 1, 2, 3, harapan 1, dan harapan 2 akan mendapatkan sertifikat dan pembinaan. Yang keempat adalah terkait penilaian. A. Penilaian juri didasarkan pada 3 aspek. Yang pertama adalah aspek kreativitas dan teknik pengambilan gambar dengan persentase 30%. Yang kedua adalah kesesuaian konten dengan tema dengan persentase 30%. Dan yang ketiga adalah nilai pesan yang disampaikan dengan persentase 40%. B. Juri berhak mendiskualifikasi dan membuat ketentuan lebih lanjut apabila ditemukan pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku. C. Pemenang didasarkan pada akumulasi keseluruhan dan nilai pembicara dari tiap ganggu. Juri akan memutuskan dengan melihat nilai dari aspek kreativitas yang lebih tinggi. Dewan juri B, semua karya dokumenter dalam lomba ini akan dinilai dan diputuskan oleh Dewan juri. C. Keputusan Dewan Juri bersifat final dan tidak dapat diganggu-gugat. D. Penjurian akan dilakukan dengan menganut 3 aspek, yaitu kreasi, kesesuaian konten dengan tema, dan nilai pesan yang disampaikan. Peraturan ini berlaku mengikat untuk seluruh peserta sejak ditetapkan. Yang ketujuh, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak person yang telah disediakan. Jika dalam pelaksanaan nantinya ada pertanyaan atau ada hal-hal yang ingin disampaikan, maka peserta dapat menghubungi kontak person yang telah disediakan. Baik,
Untuk pembacaan buku panduan sudah selesai. Apabila dari peserta ada pertanyaan, dipersilahkan untuk raise hand atau menyampaikan di room chat. Silakan. Baik, sudah ada yang raise hand. Silakan untuk pertanyaannya bisa disampaikan. Ya, tes. Suruh saya masuk. Ya, ya, terdengar. Oh ya, jadi mau tanya untuk submit atau upload karyanya itu berarti melalui form saja atau ada kayak upload di medsos entah Instagram atau YouTube begitu. Ya itu Kak, mungkin pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, terima kasih. Jadi untuk hasil karyanya, baik. Jadi untuk nanti itu hasil karyanya bisa diupload di YouTube, tapi boleh di privacy saja. Dan yang dikirimkan ke ke panitia, maksud saya itu hanya linknya saja, seperti itu. Nanti Google Form-nya akan di-share ya ke peserta. Ya baik Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan jika ada pertanyaan lagi bisa disampaikan. Oh ya Kak, mau tanya lagi Kak. Silakan. Ya. Ini untuk timnya kan di maksimal 5 itu apakah boleh dari 2 universitas yang berbeda begitu? Jadi kayak 2 univ A, 2-nya lagi atau 3-nya lagi univ B begitu. Jadi satu tim. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk peserta boleh diperbolehkan untuk beda kampus. Yang terpenting ini tingkatnya adalah tingkat SMA atau sederajat dan mahasiswa. Jadi bagaimana Pak bisa diterima? Ya Kak, bisa Kak. Terima kasih. Sama-sama. Silakan teman-teman semua jika ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan bisa raise hand atau menulis di room chat. Terkait buku panduan, nantinya kami akan share di grup peserta, dan di situ sudah ada link Google Drive untuk peserta mengunduh atau mendownload logo Universitas Jember dan logo HMP Andragogi. Baik, di sini ada yang bertanya di room chat, Kak, resolusi videonya berapa, Kak? Dengan resolusi 1080p 30 fps. Saya catatkan di chat ya. Bagaimana? Apakah bisa diterima? Ya, sama-sama. Silakan untuk yang lainnya apabila ada pertanyaan bisa disampaikan.
Baik, ada pertanyaan lagi di room chat. Untuk PPT pemateri tadi kami minta boleh Kak, bagaimana untuk pemateri, apakah PPT tadi boleh di-share ke teman-teman peserta sekalian? Ya, nanti saya share setelah ini. Baik, Pak, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, kalau sudah aman, semoga lancar ya untuk pembuatan videonya nanti dan semoga tidak ada kendala untuk kedepannya. Untuk peserta yang lain, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Masih ada waktu 10 menit sampai tanya jawab. Untuk peserta, jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang disampaikan oleh Bapak Vicky tadi, bisa disampaikan juga ya. Mumpung masih ada waktu sampai 9.45. Selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung. Sekarang kami memasuki sesi tanya jawab. Jika ada yang telah disampaikan oleh Pak Fikirnya atau bagaimana bisa disampaikan ya. Masih ada waktu 10 menit sampai 9.45. Tidak semua bayi hewan harus belajar cara membuat tempat tidur sendiri. Yang beruntung punya induk yang membuatkan tempat tidur. Bola-bola kecil berkulit ini adalah bayi angka, juga disebut sebagai gosling. Rumah mereka Tibet, disebut juga negeri asal dunia.
Sambil menunggu ada pertanyaan lagi yang hadir di Zoom sekarang. Untuk peserta apa bisa untuk on cam ya, yang tidak berhalangan bisa silakan on cam supaya bisa saling mengenal. Diam loh, Pak. Terus sebentar ke ayah adalah, ada mak. Oh, gak buka kaki, kadena. Oke teman-teman, di sini mungkin sudah cukup ya untuk sesi tanya jawabnya. Oke, untuk informasi selanjutnya, seperti yang sudah tadi saya sampaikan, dapat menghubungi kontak person yang tersedia. Nanti kami akan share buku panduan ke grup peserta. Baik, apabila sudah tidak ada pertanyaan, saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwasannya untuk tanggal pengumpulan karya, yaitu tanggal 25 Juni hingga 31 Juni 2023. Kemudian dilanjutkan penjurian, yaitu pada tanggal 1 Juli hingga 3 Juli 2023. Selanjutnya kegiatan terakhir, kegiatan yang ditunggu-tunggu pastinya, yaitu adalah kegiatan pengumuman yang akan diselenggarakan secara virtual juga pada tanggal 1 Juli, maksud saya pada tanggal, ya Allah. Mohon maaf, tadi terpotong ya. Jadi untuk pengumuman nantinya akan diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2023. Jadi diharapkan teman-teman semua peserta di sini konsisten dengan lomba yang sudah kami laksanakan ini. Dan semoga tidak ada halangan ya untuk proses pengerjaan videonya nanti. Baik. Karena pembacaan buku panduan sudah selesai dan saya sudah selesai menyampaikan atau mengingatkan kembali terkait tanggal-tanggalnya, saya rasa sudah cukup. Saya mohon izin untuk mengakhiri dan saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Anindya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada acara yang terakhir, yaitu doa dan penutup. Sebelum menutup acara hari ini, untuk selanjutnya pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Saudara Nurul Hasanah. Kepada Saudara Nurul, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup acara ini, marilah kita mendudukkan kepala, hati, dan jiwa kita kepada Allah, Sang Rob,
Sang Malik dan Ilahi untuk memohon keridhoannya atas apa yang akan dan telah kita lakukan di sini. Saya pimpin secara Islam, bagi yang beragama lain silahkan menyesuaikan. A'udzubillahiminasyaitonirrojim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'mahu, ya Rabbana walakal hamdu, walaka syukru. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, fi awwalina wal akhirin. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucap puji syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat, karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia, kami hadir di sini, kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara ini. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Semoga dengan adanya acara ini menambah pengetahuan serta pemahaman kami. Perkenankanlah permohonan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Nurul. Baiklah, selanjutnya akan ada sesi foto bersama. Jadi kami harapkan untuk para peserta untuk on-cam semua agar dapat peserta baik. Peserta dimohon on-cam ya. Apa sih itu? Mari kita mulai fotonya. 1, 2, 3. Sudah. Kepada peserta lomba, jangan lupa untuk mengisi G-form absensi kehadiran yang nanti disediakan di grup. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Vicky yang telah menyempatkan untuk hadir dalam acara Juklak Juknis Lomba Video Dokumenter.
Saya mewakili teman-teman panitia. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah, serta kami izin untuk pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.